Shalom Bapak Ibu semuanya yang di rumah. Senang sekali kita bisa bertemu kembali walaupun pertemuannya online ya. Tapi kita mau sama-sama percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tetap bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Saya ajak semuanya Bapak Ibu di rumah dengan keluarganya bersama-sama bersatu hati datang kepada Tuhan. Kita mau tinggalkan dulu urusan-urusan yang biasa kita lakukan. Kita fokus kepada Tuhan, kita bawa hidup kita pagi hari ini beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami akan terus bersyukur kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang setia buat kami. Engkau setia buat bangsa ini Tuhan. Dan pagi hari ini juga kami akan bersepakat berdoa buat bangsa kami tercinta Tuhan. Kami percaya di tengah semua yang tidak pasti dan menakutkan buat dunia ini Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala hal yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan buat setiap anak-anak-Mu. Dan pagi ini kami mau sepakat berkata, ya Tuhan, kami percaya Engkau turut bekerja di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari buka hatimu, angkat tanganmu. Kita mulai sembah Tuhan. Kiaraba shekata kayarabata karana yaraba shekeribu toko yorobo shekeribu. Kiaraba shekayarabata kayara, biar Engkau turunkan roh doa di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Kiaraba shekarata kayaraba shekarata karana yaraba shekeribu toko yorobo yorobo yorobo. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Amin Tuhan. Waktumu selalu yang terbaik ya Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari sama-sama katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Engkau satu-satunya, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami mau sepakat Tuhan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau setia juga atas bangsa ini Tuhan, yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Saatnya kita berdoa, kita bangkit memberkati bangsa ini. Mazmur 91, kami bangsa Indonesia, kami duduk dalam lindungan Tuhan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Allah yang Maha Kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, tubuh pertahanan kami, Allah yang kami percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan bangsa ini dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Sebab Tuhan Yesus yang kami andalkan, yang kami percaya, sumber kekuatan bangsa ini, sumber pengharapan, sumber kedamaian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami. Hati kami melekat kepadamu Tuhan, maka bangsa ini akan Tuhan luputkan, Tuhan akan bentengi. Allah itu bagi kami tempat perlindungan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kami bangsa ini tidak takut, sekalipun bumi berubah, gunung-gunung goncang di dalam laut. Kami tidak takut Tuhan, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya Tuhan. Sebab Engkau juru selamat kami, Engkau yang memberkati bangsa Indonesia, Tuhan yang menjadi penyembuh bagi bangsa Indonesia. Yang kuandalkan, ya Tuhan, kami percaya, kami sepakat Tuhan, bangsa ini diberkati. Engkau sumber kekuatan, amin, sumber kedamaian, satu-satunya yang kuandalkan. Amin Tuhan, percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, amin Tuhan, penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan, pujilah Tuhan hai jiwaku, hai bangsa Indonesia. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan, sebab Tuhan Yesus yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Amin Tuhan. Kami sepakat Tuhan, bangsa ini bangsa yang diberkati. Darah-Mu 2000 tahun yang lalu sudah menyucikan, sudah membersihkan, mengampuni dari segala dosa dan pelanggaran kami, bangsa ini Tuhan. Kami sudah disembuhkan, kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Kiarabashekata kayarabasekerebo, oh yarabasheker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 ebo. Biar bangkit roh doa di tengah-tengah umat-Mu di bangsa ini Tuhan. Kiarabashekata kayarabashekerebo, kiarakata kayarabashekerebo tokoyorobo sekererererererererebo. Kami bersyukur Tuhan, darah-Mu tercurah buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur pengorbanan-Mu tidak pernah sia-sia di hidup kami, bagi bangsa ini Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, ya Tuhan. Salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ya Tuhan melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu Tuhan. Ya, karena
mujizatmu di hidupku. Amin Tuhan, amin Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, ya Yesus Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin Tuhan. Kuasa-Mu yang sanggup Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu Tuhan, kami percaya kuasa salibmu Tuhan berkuasa atas bangsa ini Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Sekali lagi katakan, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur apa yang sudah Engkau kerjakan buat umat-Mu di bangsa ini Tuhan. Buat jemaat-Mu Permata di rumah mereka masing-masing Tuhan. Kami percaya sampai hari ini Engkau bekerja. Engkau menyatakan kuasa-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau yang siapkan setiap jemaat-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi ini. Tuhan yang berbicara buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, ini hari yang luar biasa ya saudara. Saudara apa kabar? Baik-baik ya. Saudara, saya rindu saudara semua dalam keadaan sehat, dalam anugerah Tuhan, dalam kekuatan yang luar biasa yang dari Tuhan. Saudara, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya ajak saudara kita berdoa terlebih dahulu. Oke? Yuk kita sembahyang. Tuhan, terima kasih. Ini pagi yang luar biasa. Kami percaya kami pasti diberkati hari ini. Hidup kami limpah dengan syukur karena kami tahu hidup kami adalah milik Engkau. Tubuh yang kami hidupi saat ini Tuhan adalah juga milik-Mu. Bukan hidup kami, tapi hidup kami adalah milik-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Di hari Minggu ini kami beribadah, kami mencari wajah-Mu.
Kami rindu Kau juga berpesan sesuatu untuk setiap kami. Tuhan, berkati umat-Mu di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka ada. Kami percaya Engkau sanggup memberkati anak-anak-Mu. Tidak ada jarak yang bisa memisahkan kami. Lewat media apapun, Engkau tetap Allah yang sama, yang mengerti dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya akan bicara satu topik yang penting juga ya. Ini berbicara tentang fondasi. Fondasi apa? Fondasi kehidupan. Saudara, kita dalam hidup ini harus punya fondasi. Seperti rumah dibangun, pasti ada fondasi. Saudara mau bangun rumah seperti apa tergantung fondasinya. Kalau saudara ingin bangun rumah dengan 2 lantai, fondasinya juga harus disiapkan 2 lantai. Kalau saudara ingin bangun satu hotel yang megah, bangunan yang 30 lantai, fondasinya pun juga saudara harus menghitung semuanya. Di dalam Tuhan juga ada fondasi, saudara. Ya. Nah, kita akan baca sebentar firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ya. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai 17. Saya akan bacakan buat saudara ya. Saudara menyimak firman Tuhan, ya. Di situ sebetulnya judulnya adalah dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan, dengar baik-baik saudara ya. Tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu siapa saudara? Yesus Kristus. Nah, Rasul Paulus di sini menjelaskan, mengajari setiap kita bahwa dasar dari segala sesuatu yang kita bangun, fondasinya adalah Yesus Kristus. Saudara membangun kehidupanmu, ya, baik di dalam rumah tangga, di dalam pernikahan, di dalam usaha, bisnis, pekerjaan, maupun juga dalam hubungan dengan orang lain, ya, maupun juga hubungan dengan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, semua dasarnya Yesus Kristus. Saudara mau bangun apalagi kekayaan, dasarnya Yesus. Nah, saat ini saudara hidup, mungkin beberapa saudara sedang berpikir, Pak, saya lagi sakit, saya mau bangun apa? Bangun dirimu atas dasar iman yang paling suci, iman yang paling teguh, tetap Yesus Kristus, saudara. Sebab semua dari awal dan dari mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah, Alkitab berkata. Jadi semua dasarnya Yesus Kristus. Untuk kesehatan saudara, rumah tangga saudara, bisnis, pekerjaan saudara, apapun, Yesus Kristus. Amin, saudara. Nah, kalau saudara udah ngerti fondasinya ini, saudara nanti akan bangun di atasnya dengan jelas. Saudara melangkah dengan jelas. Seperti kondisi saat ini, saudara. Ya, kondisi lagi banyak orang susah, banyak orang sakit. Kalau dasar saudara Yesus Kristus, pasti di sini nih gak bisa lepas namanya kasih, saudara. Kasih. Allah itu kasih. Kalau saudara melihat orang susah, dasar saudara di dalamnya adalah Yesus. Pasti saudara penuh dengan belas kasihan. Pasti hati saudara penuh dengan bagaimana ya aku nih bisa menolong orang ini, gitu. Bagaimana ya aku bisa membawa orang ini untuk dia menemukan hidupnya bersama dengan Tuhan, gitu. Karena di dalam Tuhan itu adalah sesuatu yang bahagia sekali, saudara. Saudara, Yesus itu harta yang paling berharga dalam hidupnya. Karena semua, Alkitab berkata ya, bumi akan lenyap dan segala isinya akan berlenyap, tapi firman-Nya itu tinggal tetap, saudara. Semua lenyap. Harta akan hilang. Suami istri kita bisa berpisah. Anak-anak, kekayaan, kesehatan, Alkitab berkata ya karena kita masih tubuh daging. Kalau makin tua ya kesehatan makin menurun tentunya. Tapi sesuatu yang kekal, yaitu Yesus, Dia berikan untuk kita semua. Amin, saudara. Jadi segala sesuatu dasarnya Tuhan. Kondisi begini, dasarnya Tuhan. Kalau bukan dasarnya Tuhan, saudara nanti seperti apa yang dikatakan di Timotius.
Firman Tuhan berkata loh saudara, di 2 Timotius itu, pasal yang ketiga, bahwa di akhir zaman ini manusia memikirkan dirinya sendiri, mencintai dirinya sendiri. Kita lihat dulu ya saudara. 2 Timotius 3, ayat yang pertama. Coba lihat ya. Ini kalau bukan dasarnya Tuhan, kalau bukan fondasinya Tuhan, ya manusia akan seperti ini saudara. Keadaan manusia akhir zaman nih saudara. Judulnya itu di situ begitu kan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Masa yang sukar ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang dan seterusnya tuh. Mereka akan membual, mereka akan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah. Ujung-ujungnya kalau saudara baca terus, semua ujungnya adalah kepada diri sendiri saudara, bukan kepada Yesus. Fondasinya adalah aku gitu, kalau di firman ini. Tapi seharusnya adalah fondasinya Yesus. Kalau orang melihat Yesus, dia ngerti fondasinya di hidup Yesus. Keadaan manusia akhir zaman, dia akan bilang bahwa dia nggak akan mencintai dirinya sendiri. Dia akan mencintai Yesus Kristus. Dan akan menjadi hamba Yesus, hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan berarti harus jadi pendeta ya saudara. Tapi saudara, di bisnis saudara, di dalam pekerjaan saudara, dalam rumah tangga saudara, saudara juga adalah hamba Tuhan. Saudara bisa memberkati karyawan-karyawan saudara, membekali mereka. Makanya di kantor-kantor ada persekutuan doa, itu bagus banget. Artinya tetap bahwa saudara tahu bahwa ini kantor ini adalah berkat dari Tuhan. Aku persekutuan doa untuk membawa karyawanku kenal Tuhan. Jadi kita nggak melulu ngejar cuan saudara, nggak melulu ngejar duit, nggak melulu ngejar yang namanya harta dunia, tapi juga dibekali yang namanya hati yang cinta kepada Tuhan. Fondasinya Tuhan. Nah, makanya itu fondasi hidup kita harus kuat. Kayak saat ini saudara sakit, mungkin beberapa saudara ya sedang di rumah, atau mungkin yang sakit COVID, isolasi mandiri. Saudara harus ngerti bahwa kalau saudara tidak punya dasar Tuhan, saudara akan semakin mengeluh. Di dalam hati saudara akan semakin berkata, aduh, aku kok begini ya, aduh kayaknya gak enak ya. Saya pernah ngalami COVID soalnya. Saya pernah juga ngerasain makan tuh gak enak, aduh benar-benar luar biasa ya saudara. Tapi saudara kalau ngerti ya, kalau dasarnya Tuhan, saudara akan berpikir, meskipun saudara sakit ya, iya ya, hidup ini kan punya Tuhan ya. Kalau Tuhan masih izinkan aku hidup saat ini, artinya aku hidup harus menghasilkan buah. Aku nih harus dipakai Tuhan menjadi kemuliaan Tuhan. Kalau saudara fondasi diri saudara adalah Tuhan, saudara kan juga akan berkata begini. Misalnya saudara sedang sakit, tubuhku ini kan bait Allah ya, di mana Allah tinggal diam di dalam tubuhku ya. Harusnya aku tidak sakit, karena tubuh Kristus itu sehat. Tubuh Kristus itu tubuh Kristus adalah kudus dan suci. Dan Alkitab juga berkata, Paulus bilang bahwa hidupku ini bukan milikku sendiri, tapi Kristus hidup di dalamku. Artinya kalau Kristus ada di dalam kita, apakah saudara sakit? Padahal Tuhan sudah mati buat sakit penyakit kita. Nah, saat ini maka dari itu saya pengen mengembalikan pola pikir kita bahwa fondasi hidup kita, kalau kita masih berpikir bahwa hidupku punyaku sendiri, yaitu seperti di 2 Timotius ini, dia akan menjadi hamba uang, hidup bagi dirinya sendiri. Nah, giliran kalau ada apa-apa, sakit contohnya, dia kembali kepada dirinya sendiri. Iya ya, aduh semua seperti ini, jadi hopeless saudara, hilang pengharapan. Akhirnya hidupnya segala sesuatu berpikir sia-sia segalanya. Makanya harus balik kepada Tuhan. Kalau saudara balik kepada Tuhan, saudara dalam keadaan sakit pun, saudara akan berpikir, bagaimana aku bisa memuliakan Tuhan ketika aku sakit? Bagaimana Yesus ini bisa ditinggikan dalam keadaan dan situasiku? Saudara tahu nggak, Tuhan itu buat mujizat ya saudara. Saat saudara dalam keadaan justru yang nggak enak. Kalau saudara pengen lihat mujizat ketika saudara sehat, saudara kelimpahan, bagaimana caranya saudara bisa melihat tangan Tuhan buat mujizat? Kalau saudara sakit, itu kesempatan Tuhan buat mujizat, saudara menjadi sembuh. Kalau saudara saat ini sedang keadaan nggak punya apa-apa, di situ kesempatan Tuhan buat mujizat, saudara akan dianugerahkan, diberkati Tuhan. Nah, kembali hatinya kita ini ke Tuhan, bukan hatinya kita kepada keinginan kita untuk diri kita sendiri, bukan. Nah, kebanyakan saudara sakit cuma pengen sembuh.
Ya nggak ada yang salah tentang itu. Tapi hati saudara pernah nggak berpikir, aku ini kondisi begini, aku bisa memuliakan Tuhan nggak? Bisa. Itu saudara pikirannya harusnya itu. Bukan untuk kesembuhan, bukan untuk kekayaan, bukan diberkati melimpah supaya aku nih kaya. Kan kau janji Tuhan akan membuat aku kaya, engkau kan jadi miskin supaya aku kaya. Betul, tapi fokus kita tuh nggak ke kayanya. Tapi fokus kita tuh nggak ke tangan Tuhan, tapi kita fokus kita adalah ke wajahnya Tuhan. Makanya carilah wajahnya, jangan cari tangannya. Kalau saudara cari tangannya, saudara tidak melihat wajahnya, saudara nggak tahu tangan siapa yang saudara pegang. Bisa juga ada tangan yang memberi, ternyata tangan itu meminta, ingin mengambil juga. Saudara kalau mau jadi kaya, saya mau kasih tahu ya, saudara jangan ikut Tuhan. Saudara bisa dapat kekayaan tanpa Tuhan, bisa. Saudara bisa datang tuh ke kuburan-kuburan, Gunung Kawi apa, minta pesugihan-pesugihan, kaya-kaya. Bisa. Beneran saudara. Tapi saudara nggak tahu. Kalau dia memberi sesuatu, dia minta sesuatu dari saudara. Itu yang tidak pernah kita pikirkan. Tapi kalau Tuhan, gak perlu saudara minta, dia akan beri. Kenapa? Sebab dia Bapa. Sekarang kita sebagai orang tua ya saudara. Saudara mau anak saudara sengsara? Mau nggak? Nggak mau kan? Kalau dia Bapa, saudara nggak perlu minta, dikasih, disediakan. Makanan yang paling enak, yang paling bergizi, sekolah-sekolah favorit, sekolah yang terbaik. Sebab kekayaan Bapa nanti akan diwariskan juga kepada kita. Tapi kalau iblis, saudara datang minta pesugihan apa untuk kaya, ya nanti dia akan tuntut sesuatu dari saudara. Bisa kaya. Satu kali nanti ada perjanjian apa saudara dengan dia, anak saudara yang keberapa akan mengalami apa. Itu tuntutan. Sebab iblis kalau memberi, pasti dia ada maunya. Tapi kalau Tuhan memberi, karena memang dia mencintai kita. Amin saudara. Maka saudara harus punya fondasi hidup yang benar. Pola pikir saudara dengan Tuhan harus benar. Manusia akhir zaman ini saudara memikirkan dirinya sendiri. Selalu dirinya bagaimana aku ya, kembali ke aku. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kembali kepada bahwa aku ini bisa apa, aku kerjakan untuk Tuhan, bagaimana ya. Di tengah kondisi enak maupun juga nggak enak, bagaimana aku bisa memuliakan Tuhan ya. Itu fondasi. Fondasi hidup kita harus berdasarkan itu. Maka dari itu kenapa Paulus bilang, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus harus jadi dasar fondasi kita, saudara. Apapun situasi kita, kondisi apapun kita, kondisi saudara sedang sakit saat ini, tetap Yesus fondasi saudara. Kondisi saudara saat ini sedang punya uang, banyak duit misalnya, tetap Yesus. Gak bisa enggak? Amin. Jangan fondasi saudara kepintaran saudara, kekayaan saudara. Jangan. Ini semua dari Dia. Syukuri. Dimiringin sedikit jadi miring, saudara. Tapi saya percaya Tuhan kita Tuhan yang baik. Amin. Nah, kalau kita mungkin salah konsep selama ini tentang fondasi hidup kita, saudara harus ngerti. Ya, kembali kepada Tuhan. Kayak kondisi gini, saudara. Saudara lihat apa? Ya, PPKM. Waduh, PPKM. Gimana nih usaha pekerja nih? Seperti ini. Wah, PPKM pemerintah mah enak ngomongnya seperti itu. Saudara, jangan menghujat pemerintah. Pemerintah itu wakil Tuhan loh. Firman-Nya ada loh di sini. Jangan dihujat. Kalau saudara menghujat pemerintah, saudara menghujat Tuhan. Pemerintah itu wakilnya Tuhan. Artinya setiap keputusan, kebijakan dari pemerintah, saudara tahu itu semua seizin Tuhan. Saudara jangan hujat. Gak boleh. Kita harus dukung malah keputusan pemerintah. Meskipun kita banyak yang kita tidak mengerti kenapa itu terjadi, kenapa ini harus terjadi. Gak boleh. Kita maki-maki, apalagi kita nulis di medsos, apalagi kita pelayan Tuhan, anak Tuhan. Gak boleh. Hapus ya saudara, kalau saudara ada yang seperti itu ya. Hapus di medsos, di Facebook, di Insta, gak boleh. Kita harus jadi berkat. Tapi Pak, kondisinya begini gak enak. Saudara tahu gak sih bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan? Semua pikiran saudara jalan sih. Terlalu banyak jalan, berpikir banyak begitu sih.
Pak Otto kan nggak kerja, nggak ada usaha gitu. Kita kan usaha gitu. Saudara mau ngandelin siapa sih? Pikiran saudara, kemampuan saudara. Saudara tahu, kita sering kali nyanyi ya, hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Saudara sering kali kita nyanyi loh, hikmat Tuhan tiada terselami. Kenapa kita nggak minta hikmat? Bagaimana aku nih bisa mengatasi kondisi yang ada saat ini? Tuhan berikan aku jalan keluar, gitu loh. Kalau saudara mengandalkan kekuatan sendiri, kepandaian sendiri, berpikir sendiri, saudara pusing. Akhirnya saudara menggerutu, ngeluh begitu. Seperti bangsa Israel, saudara nggak kemana-mana loh. 40 tahun muter di situ terus. Bergumul dengan problem saudara begitu terus. Nggak pernah ada jalan keluar. Maka dari itu saudara, kalau saudara mau benar-benar hidup saudara, berjalan seperti apa yang Tuhan sudah tetapkan, sepercayalah semuanya baik. Amin. Amin. Fondasi saudara harus Yesus. Jangan fondasimu adalah kekayaan. Jangan fondasimu adalah usahamu, pekerjaanmu. Saudara jangan cari sesuatu yang sementara, saudara. Jangan cari sesuatu yang sementara. Cari sesuatu yang kekal. Kejar itu. Kehidupan kondisi sekarang, saudara. Bukan saatnya saudara berpikir untuk dirimu. Ya. Jangan berpikir untuk dirimu. Berpikir, masih banyak orang-orang yang lebih parah dari saudara. Mereka yang sedang di ICU tentang hidup dan mati loh. Saudara masih bersyukur sebetulnya. Saudara masih diberikan kesehatan. Saudara masih bisa hidup, masih bisa bertemu dengan saudara-saudara. Anak, istri, suami. Nah mereka yang di ICU kena COVID, mereka hidup dan mati loh saudara. Sesak nafas, mau ketemu keluarga nggak bisa. Untung zaman sekarang ada teknologi ya, bisa WA, video, bisa ngobrol. Tapi kan mereka tuh struggle loh, nggak bisa ketemu loh. Udah gitu meninggal, nggak bisa nggak bisa ketemu. Diurus langsung semua damar rumah sakit, langsung dikubur. Nggak ada keluarga yang bisa besuk. Ya karena nanti repot kalau besuk kena COVID lagi. Semua udah nggak boleh lebih dari berapa jam tuh, masa 4 jam apa berapa gitu, harus segera dikubur. Saudara, ini kita masih bersyukur saudara. Saudara masih bisa dengar firman ini aja, masih bersyukur saudara. Beneran loh. Saudara, kita tuh bisa nggak sih mensyukuri hidup ini? Udahlah, jangan pikirin diri sendiri saudara kondisi begini. Apalagi kita saat ini ya, dalam keadaan gini, waduh cari usaha susah begini. Saudara halalkan segala cara, sampai korbankan orang lain. Saudara jangan ya. Kita harus jadi berkat malah. Kalau perlu kita berkorban, beri sesuatu. Apalagi ngeliat orang sakit. Saudara jangan berusaha cari keuntungan dah dari orang yang sakit. Apalagi masa-masa seperti ini. Saudara berusaha kalau bisa bantu. Kasih obat, nggak usah dijual saudara. Waktu mau ngomong enak gitu. Saudara, saya ngalami. Alkitab berkata ya, kalau saudara baca firman Tuhan, itu supaya kita tuh seimbang saudara. Kita yang lebih mampu, lebih punya ya, kita bisa bantu orang-orang yang lebih di bawah kita saudara. Supaya ini hidup ini nih, justru kasih itu bisa terlihat. Maka kalau fondasinya Yesus saudara, nggak akan mikirin untung rugi saudara. Nggak ada untung rugi. Semua tuh yang untung harus Yesus, harus kerajaan sorga yang untung. Kalau kita untung itu bonus lah, anggaplah. Makanya kan cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya semuanya akan ditambahkan. Nah kalau saudara carinya semuanya akan ditambahkan, itu saudara nggak akan menemukan. Sebab kebenarannya saudara nggak temukan. Bagaimana mungkin yang ditambahkan itu saudara dapati? Betul nggak saudara? Saudara cari dulu dia. Cari dia dan kebenarannya. Makanya semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Benar. Nah kalau matamu tidak tertuju kepada kebenaran itu, nggak bisa saudara. Saudara mau cari gimana dengan kekuatan saudara? Ayo silakan. Sampai koltih nggak akan mendapatkan. Kecuali kalau saudara mau jalan pintas seperti yang tadi saya bilang. Tapi saya percaya kita orang percaya nggak akan ngambil begitu. Amin. Ngapain minta sesuatu kekayaan kepada sesuatu dengan cara yang seperti itu? Kita harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Sebab kita tahu, kalau saudara udah ngalami Tuhan, saudara gak akan berpaling dari dia. Ya. Saudara biar gimana pun ya, misalnya keluarga ya, saudara diam di keluarga mana gitu. Ya saudara tinggal di dalam satu keluarga, itu keluarga saudara.
keluarga saudara mungkin dalam keadaan miskin, nggak enak apa segala macam. Saudara, apakah saudara bisa bilang bahwa ini bukan keluargaku? Nggak bisa kan saudara? Ya itu mama saudara, itu papa saudara. Ya kita harus menyadari bahwa ya memang itu begitu. Nah kalau di dalam Tuhan, saudara apakah saudara lihat, aduh kalau hidupku nggak senang, aku nggak diberkati, berarti aku nih, Tuhan nih nggak sayang sama aku ya? Siapa bilang? Saudara harus melihat, bapak itu ya saudara, bapak itu nggak pernah pengen mendidik anaknya itu menjadi anak-anak yang sedikit-sedikit dikasih, sedikit-sedikit dikasih. Coba saudara dari kecil ya, saudara mau apa dikasih semua. Sampai saudara usia baru 10 tahun, Pak minta sepeda motor, Pak, dikasih. Ayo pakai, kecelakaan saudara, nggak punya SIM. Ayo yang susah sopo. Saya mau kasih tahu pada kita semua saudara, tidak semua yang kita inginkan itu Tuhan kasih. Alkitab berkata kita tuh nggak tahu apa yang kita minta. Yang kita minta untuk memuaskan keinginan kita. Tapi kalau udah waktunya, Tuhan kasih nggak? Dia kasih. Amin saudara. Fondasinya harus benar. Kehidupan ini, fondasi kita ini harus benar. Kita ini benar-benar, fondasi kita tuh Tuhan, Yesus Kristus atau bukan? Atau dirimu sendiri. Saya berdoa loh saudara, betul-betul saya berharap saudara mengerti firman ini aja. Saudara dalam keadaan apapun, saudara tuh tenang. Tubuhku milik Yesus, milik Tuhan. Kalau aku sakit, masa sih Tuhan pengen aku sakit? Tuhan mau saudara sakit? Enggak kan? Orang buat apa kalau Tuhan mau saudara sakit? Ngapain Yesus mati? Yesus menderita, ngapain Yesus udah gitu mati lagi? Ngapain? Tuhan mau saudara sehat, saudara diselamatkan. Itu sebabnya kalau saat ini saudara sedang sakit, saya mau kasih tahu ya. Saudara sakit, dia sudah mengalami sakit saudara, bahkan lebih parah sakitnya. Dan dia pengen saudara sembuh. Hati saudara ya saudara, tadi saya saudara, sekarang jujur ya, saya melihat ketika, saya bisa merasakan sakit. Banyak saudara yang sedang sakit saat ini. Tapi kalau hatimu tidak dibenahi, hatimu tidak melihat kepada Tuhan, saudara gak akan bisa melihat segala sesuatunya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab saudara tidak mencari kebenaran kerajaan Allah dan kebenarannya dulu. Saudara, saya rindu benar-benar hidup saudara mengalami Tuhan. Cari Tuhan ya saudara. Cari Tuhan. Kondisi-kondisi begini, apalagi kondisi begini. Saya berharap deh, saudara kondisi begini jangan berarti saudara cuma datang kepada Tuhan cuma pengen sembuh. Saudara datang kepada Tuhan karena emang kondisi saya lagi nggak punya duit, ekonomi lagi sulit begini. Tuhan buka jalan ya. Saudara jangan salah alamat. Saudara datangnya kalau kondisi begitu, saudara nggak akan merubah apa-apa. Tapi saudara harus benar-benar fondasi kebenarannya harus benar-benar difahami. Saudara datang jangan mencari tangannya Tuhan. Cari wajahnya Tuhan. Rindu datang kepada Tuhan bukan karena berkatnya. Rindu datang kepada Tuhan karena betul-betul saudara tahu selama ini aku udah jauh. Dulu aku aktif pelayanan, tapi hatiku sekarang udah kondisi begini, kehidupan rumah tangga kocar-kacir, bisnis nggak jelas, badanku sakit pula. Saudara, kalau Tuhan sedang mendidik hati saudara untuk kembali, untuk balik kepada Tuhan, balik saat ini saudara. Jangan ditunda-tunda. Ini kesempatanmu. Saya nggak pernah tahu apakah ini kesempatan terakhir saudara atau tidak. Kalau saudara mendengarkan firman ini, dan saudara tahu, hatimu nih, sudah jauh dari Tuhan, dan Roh Kudus mulai menegur hidup saudara. Kembali. Saya kuat banget ngerasakan di sini saudara. Ada beberapa dari antara saudara yang harus kembali kepada Tuhan. Hati saudara harus melekat kepada Tuhan. Dulu saudara pelayanan aktif, berkorban, rela, berikan apapun, nabur yang terbaik. Tapi sekarang hati saudara tawar sekali terhadap Tuhan, terhadap pelayanan, terhadap gereja. Bahkan banyak kekecewaan di dalam hati saudara karena seseorang. Saudara, kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara tidak akan melihat semuanya itu. Yang saudara pandang hanya salib Kristus yang sudah menebus hidup saudara dan saya. Hari ini saudara, sederhana, apa fondasi hidup? Apakah saudara didasarkan karena
Yesus Kristus, atau karena aku, diriku sendiri? Datang pada Tuhan ya saudara. Sebetulnya masih ada lagi yang saya mau sampaikan kepada saudara, tapi Roh Kudus berkata di dalam hati saya mau berdoa buat saudara. Yuk saudara arahkan hati saudara kepada Tuhan. Saya nggak akan perpanjang firman. Kalau saudara betul-betul tahu bahwa firman ini menegur hati saudara, menegur diri, segera kembali pada Tuhan. Taruh tanganmu di dada saudara. Hati dia. Ikuti doa saya ya saudara. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya tahu hati saya jauh daripadamu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Menegur saya, menyapa saya, bukan dengan nada penghakiman, tapi dengan nada kasih. Saya tahu saya harus berbalik kepadamu. Saat ini saya tahu saya sedang butuh tangan-Mu, tapi firman-Mu mengajari saya untuk saya mencari wajah-Mu, bukan mencari tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan, hari ini saya sungguh mau berbalik kepadamu. Saya mau kembali melayani Engkau. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk Engkau sudah menebus saya. Engkau sudah mengambil saya dari lumpur dosa. Saat ini Tuhan, saya percaya Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau mengampuni dosa saya dan menyucikan saya. Ampuni saya Tuhan, basuh saya dengan kuasa darah. Sucikan saya, kuduskan saya. Saya berbalik kepadamu, kembali kepadamu mulai hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anakmu yang rendah hati. Mereka yang kembali untuk datang kepadamu, melayani Engkau. Biar kiranya Engkau materaikan ya Tuhan. Dimateraikan di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan turun dalam hidup mereka. Buat saudara-saudara yang saat ini sedang sakit, buat saat ini saudara yang sedang gelisah, bergumul dalam kehidupan, dalam kebutuhan saudara, saya juga mau berdoa buat saudara. Saudara, satu tadi pesan saya, saudara harus mencari wajah Tuhan. Amin. Kembali fondasi hidup kita harus benar, harus Yesus Kristus. Semua harus Yesus Kristus. Kondisi senang, sakit, susah, Yesus Kristus. Amin saudara. Nah saat ini, kalau saudara sedang sakit, saudara sedang bergumul dalam kehidupan saudara, dalam kebutuhan saudara, kembali taruh tanganmu di bagian yang sakit. Kalau saudara sakit mungkin COVID atau sedang COVID, taruh tanganmu di dada. Kalau saudara yang saat ini sedang dalam keadaan ekonomi yang berat, kalau saudara bersama dengan keluarga, gandeng istri, gandeng suami, ajak sekeluarga bergabung bersama gandengan tangan di momen ini. Kita sepakat ya bahwa kita tahu bahwa Tuhan sendiri, hidup ini adalah Tuhan. Semua dasarnya harus Tuhan. Dan kita semua rindu untuk Tuhan tolong kita dalam hidup ini. Tuhan akan tolong saudara kok. Ya saudara jangan khawatir. Tapi hati saudara harus kembali kepada Dia. Itu sebabnya saudara bersama-sama ajak keluarga, fokuskan hati kepada Tuhan. Ya, untuk kita balik kepada Tuhan. Yuk saudara, yang sakit taruh di dada ya. Yang saudara sedang dalam keadaan bergumul dalam ekonomi, dalam kebutuhan keluarga. Kalau ada bersama dengan keluarga, gandeng tangan mereka. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, sendiri aja. Ya percaya dengan yakin. Amin. Tuhan terima kasih saat ini Tuhan. Hamba berdoa untuk anak-anakmu yang sedang bergumul dalam sakit penyakit. Penyakit COVID, penyakit apapun juga Tuhan. Di mana mereka juga ada beberapa mereka sedang di rumah sakit, terbaring. Tuhan kami percaya oleh bilur-bilur-Mu, segala sakit penyakit sudah disembuhkan. Kau lihat hati mereka melihat kepadamu. Hati mereka memandang kepada salib itu yang sudah menebus 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini juga Tuhan kami percaya. Kami percaya firman-Mu, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, sepakat minta apapun Kau kasih. Dan kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami.
Hamba-Mu dan anak-Mu yang sedang sakit, kami berdua atau beberapa orang yang ada saat ini sepakat minta kesembuhan dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa darah Yesus, mujizat masih terjadi. Kesembuhan terjadi hari ini. Kami terima mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Dan anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul dalam urusan ekonomi, dalam pekerjaan, Bapa, hati kami tertuju kepadamu. Firman-Mu berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kami. Dan saat ini kami mencari wajah-Mu, kami datang kepadamu, kami tidak mencari berkat-Mu, tapi izinkan pada saat ini Tuhan, hamba berdoa, dan kami boleh berdoa. Jawab pergumulan mereka ya Tuhan. Kami percaya anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh datang kepadamu tidak akan kehilangan Engkau. Kau tidak akan pernah memalingkan wajah-Mu atas kehidupan kebutuhan anak-anak-Mu. Pada saat ini Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Belas kasihan-Mu turun atas hidup mereka semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya ini pagi yang diberkati Tuhan, pagi yang penuh mujizat. Berkati setiap anak-anak-Mu. Mungkin kami gak bisa bertemu secara langsung lewat media ini. Biar kiranya Kau bekerja atas hidup anak-anak-Mu. Tidak ada Kau tinggalkan satu orang pun. Kau berharga di mata Tuhan. Kau mulia. Tuhan berkati hidup. Jangan pernah takut. Apapun yang Kau kerjakan, asal Yesus ada di dalam hati. Pikiranmu hanya Yesus. Bagaimana Kau bisa memuliakan Yesus. Hari ini Tuhan akan membuka jalan keluar dalam hidupmu, dalam segala persoalan. Terima kasih Tuhan. Kami terima mujizat-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang saudara percaya katakan, amin, amin, amin. Amin saudara. Saudara diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Saya diberkati Tuhan karena firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, sebelum saya selesai, kita akan lakukan perjamuan kudus ya saudara ya. Kita akan perjamuan kudus terlebih dahulu. Saudara bisa siapkan roti dan anggur ya di rumah saudara. Roti dan anggur, nanti kita akan sama-sama melakukan perjamuan kudus. Oke saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah pegang roti dan anggur ini ya. Kita akan sama-sama percaya, saudara, ini bukan roti biasa. Alkitab berkata bahwa ini adalah betul-betul tubuh Kristus. Dan ini cawan, ini bukan anggur biasa, tapi ini adalah betul-betul darah Yesus. Saudara, hari ini kita akan memperingati ya bahwa Yesus ini tubuh yang tercabik dan ini darah yang tercurah. Saya kembali cuma mau mengingatkan saudara bahwa ini yang dikerjakan. Kenapa? Seluruh dunia melakukan ini. Dan Alkitab berkata, lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku, supaya kita terus melihat kepada Dia, bahwa kita hidup karena ini saudara. Karena Dia sudah mati. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Saudara pingin ada hari esok dalam hidupmu, inilah kita harus lakukan ini. Kematiannya cukup sekali buat kita semua. Amin. Kalau saudara sudah siap, ambil roti di tangan kanan dan anggur di tangan kiri. Saudara percaya bahwa ini adalah betul-betul tubuh dan darah Yesus. Tubuh yang tercabik, darah yang tercurah, dimateraikan untuk kita. Alkitab berkata ini adalah perjanjian. Ada perjanjian. Ya, ada perjanjian. Ada kehidupan di dalam darah. Artinya saudara ketika minum, saudara ada kehidupan. Darah Yesus ada menyatu dengan diri saudara. Dan saat ini saudara, saya percaya segala sakit saudara, tubuh yang tercabik ini akan memberikan kesembuhan terhadap segala sakit. Mari angkat roti dan anggur ini. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah mau mati buat aku. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Setiap tubuh yang dicabik-cabik, ini adalah tubuh yang tercabik itu. Dan ini adalah darah yang tercurah. Dan saat ini Tuhan, aku tahu Kau sakit supaya aku tidak sakit lagi. Kau menderita supaya kami nggak menderita lagi.
Kau relakan dirimu di sorga, di tahtamu yang kudus dan suci. Kau turun ke dunia, kau tinggalkan segala kemewahan, kemegahan. Kau rela yang kaya jadi miskin. Firman-Mu berkata supaya kami yang miskin jadi kaya. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kami kehidupan karena kerendahan hati-Mu. Bahkan Kau sudah menyelamatkan kami sebelum kami mengenal Engkau. Tuhan, Kau luar biasa. Saat ini Tuhan, kami mau terima Engkau. Kami mau makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Menyatu dengan tubuh kami. Menyatu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu hidup kami bukan kami sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan saat ini Tuhan, kami percaya ini tubuh-Mu dan ini darah. Apakah saudara benar-benar percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus? Kalau saudara percaya, katakan amin. Dalam nama Yesus, menyatu dengan tubuh. Makanlah. Saat ini, angkat cawan. Ini adalah darah Yesus. Darah yang tercurah. Setiap daging yang tercabik, pasti ada darah yang tercurah. Saudara tahu di kayu salib, dia tergantung antara bumi dengan langit. Darahnya tercurah. Alkitab berkata, ketika tubuhnya ditombak untuk dilihat, yang keluar darah dan air, saudara. Darahnya habis terkuras di dalam tubuh yang tergantung itu. Artinya dia finish, selesai, benar-benar semua sempurna, sampai tidak ada setetes pun darah lagi dari tubuh Yesus. Dan saat ini saudara, darah itu akan masuk di dalam tubuhmu, memberikan kehidupan, memberikan ketenangan, memberikan kedamaian. Hari ini kalau saudara ambil perjamuan kudus ini, minum darah Yesus, artinya kehidupan Tuhan berikan dalam hidup. Dia akan alirkan kehidupan-kehidupan. Dia akan tumbuhkan sel yang baik, sel yang baru, organ yang baru dalam hidupmu. Kalau kau sedang sakit, artinya hari ini adalah hari kehidupanmu, hari kesembuhan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus minum, dalam darah juga ada perjanjian baru yang akan dimateraikan oleh darahnya sendiri. Saudara percaya? Apakah saudara benar-benar percaya bahwa ini adalah betul-betul darah Yesus? Kalau percaya katakan amin. Dalam nama Yesus, minumlah. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat semua. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman. Biar kami Tuhan terus melihat kepada Tuhan, membawa hidup kami semakin percaya dan erat kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatunya. Semua yang mulia, semua yang ajaib, semua yang luar biasa Kau sudah beri buat kami. Dan saat ini kami percaya, kami memiliki kehidupan itu. Kami memiliki kesembuhan. Kami sudah disembuhkan. Kau sudah perlengkapi kami. Kau sudah berikan kami damai sejahtera. Dan berkat Tuhan diturunkan atas kami. Dan saat ini juga Tuhan kami selesai. Kiranya berkat Tuhan turun dalam hidup anak-anak-Mu. Kiranya berkat daripada Allah Bapa melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan daripada Roh Kudus tinggal dalam hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Apapun yang kau perbuat, lihat kepada Tuhan. Dan melakukan semuanya itu yang terbaik buat Tuhan. Maka Tuhan akan buat berhasil. Kami terima berkat-Mu dalam nama Yesus Kristus. Sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, Kau sertai kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara, hari ini hari yang luar biasa ya. Saudara, kita masih ibadah online. Minggu depan kita masih online. Saudara, sampai kapan belum tahu. Nanti saya kabari lagi ya saudara ya. Nah saudara, yang penting saat ini saudara tetap stay safe ya. Tinggal di rumah ya saudara, tetap jaga kesehatan saudara, jaga kondisi fisik saudara. Saudara kalau mau terpaksa banget harus keluar rumah, pakai masker. Selalu saya nggak pernah bosan-bosan mengingatkan saudara, saya pakai 2 masker. Kayak hari ini pun saya pakai 2 masker. Masker medis dan saya pakai masker kain 2 lapis ya, untuk menjaga, memproteksi, karena sekarang
sudah banyak menyebar. Ya, tapi paling tidak kita bisa memutuskan menghambat mata rantai penyebaran virus corona ini. Saudara, sekali lagi saya nggak bosan-bosan ingatkan, saudara, kita anak Tuhan harus jadi berkat. Amin. Pakai masker, jangan cuma sampai di mulut, hidung juga harus ketutup. Amin, saudara. Ya, demi kesehatan saudara. Jangan lihat orang-orang di luar sana. Masih banyak sekali orang yang tidak peduli, saya tahu. Saya selalu kalau di jalan, pasti selalu saya lihat banyak sekali orang-orang nggak pakai masker. Saudara, kita harus bantu pemerintah, ya, ya kita harus bekerja sama, ya. Kita doakan terus bangsa ini. Itu sebabnya saya juga ngajak saudara untuk saudara juga bergabung dalam doa bersama. Kita akan ada doa dan puasa setiap hari Jumat, ya. Kita berpuasa hari Jumat, saudara. Sekarang nggak hari Kamis, hari Jumat puasanya. Ya, artinya Jumat dari jam 00 sampai jam 3 sore, ya. Saudara bisa berpuasa. Kalau saudara nggak kuat, saudara boleh minum, ya nggak apa-apa. Jam 00 hari Jumat sampai jam 3 sore. Lalu jam setengah 7-nya sampai jam 8 kita ada doa lewat Zoom. Ya, jadi saudara bisa bergabung lewat Zoom. Ya, nanti linknya akan saya bagikan di grup, ya saudara ya. Saudara, saya mengajak saudara bergabung berdoa. Sebab hari-hari begini kita harus benar-benar datang kepada Tuhan bersatu. Kita nggak bisa datang ke gereja, kita bisa lewat media ini, bisa gabung di Zoom, kita masih tetap bisa bertemu, ya. Ya saudara, jangan tinggalkan pertemuan ibadah, ya saudara. Saya pesan sekali lagi kepada saudara supaya saudara semakin kuat di dalam Tuhan. Jangan keluar dari kawanan domba Allah. Ya, nanti saudara akan tersesat, saudara akan terhilang. Tetap di bawah dalam kawanan domba Allah. Ya, itu sebabnya gabung di dalam firman Tuhan saat ini, gabung juga di dalam Zoom, dalam doa, dalam puasa, ambil bagian supaya kita tetap berada di dalam cover perlindungan Tuhan. Oke saudara, gitu aja dari saya. Sampai jumpa minggu depan, ya. Kita terus masih akan bersama-sama dengan saudara, mendampingi saudara. Kalau saudara ada di grup juga, kita akan membagikan terus firman Tuhan setiap hari untuk saudara. Dan kita juga akan saya juga akan membahas tentang kutipan-kutipan dari firman tersebut. Oke saudara, sekian dulu. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.